Langsung bicara aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selamat siang waktu Jakarta dan selamat sore untuk waktu di Papua Barat. Selamat siang Bu Jatri. Selamat siang. Bu, ya. Izin Bu, saya Venska yang akan membuka acara di sore ini. Selaku insan yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pertama-tama mungkin kita mengucapkan syukur dan berterima kasih karena kita bisa mengikuti Zoom dan mungkin secara ada juga yang ikut secara langsung dari ruang rapat, kegiatan penyusunan rencana aksi dan pengisian logbook. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya menyerahkan kepada Pak Yoyo untuk membuka acara di sore hari ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Jatri, teman-teman sekalian, sore ini mendadak kita laksanakan pertemuan melalui Zoom dalam rangka mempercepat implementasi penyusunan rencana aksi kaitannya dengan kinerja kita, yang kemudian nanti ada kaitannya dengan pengisian catatan harian pegawai atau logbook. Sebagai informasi Bu Jatri, beberapa waktu lalu atau sehari setelah sosialisasi dari Biro OSDM, kami juga telah melakukan sosialisasi secara internal. Jadi teman-teman, ini nanti akan lebih diperjelas oleh teman-teman dari P2P, khususnya oleh Bu Jatri, apa yang telah kita sama-sama diskusikan beberapa waktu yang lalu. Untuk itu, mengingat waktu kita yang cukup terbatas, saya langsung aja serahkan ke Bu Jatri untuk memulai asistensi ini. Jadi beberapa teman-teman kemarin sudah sedikit ada pemahaman, jadi tinggal mungkin diperjelas lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kadum BKK Manwari, Pak Yoyo, Bapak Ibu Katinker, dan Bapak Ibu pegawai di BKK Manwari. Mohon maaf, ini kita bukannya mendadak, tapi memang kita harus segera percepatan. Jadi kebetulan PJ untuk Manwari adalah saya bersama Pak Windy. Jadi ini kami hari ini akan membantu Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama mengisi rencana aksi maupun dialog kinerja dan pengisian catatan harian. Jadi memang ini harus percepatan. Jadi makanya kita hari ini kita minta untuk bersama-sama asistensi. Selanjutnya untuk mempercepat, mungkin Pak Windy akan menjelaskan secara detail untuk apa yang akan kita lakukan. Baik, Pak Windy silakan. Terima kasih Bu Jatri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semua. Untuk kesempatan bahagia ini, saya bukan ingin kembali mengulang sosialisasi yang telah sama-sama kita ikuti sebelumnya, baik itu yang disosialisasikan oleh Ditjen P2P sendiri maupun yang sudah disosialisasikan oleh Biro OSDM. Nah, untuk kesempatan ini saya hanya ingin memastikan bahwa semua teman-teman apakah sudah mencoba untuk
mengisi logbooknya masing-masing atau membuat rencana aksinya masing-masing. Baru rencana aksi, Pak Windy. Atau kita exercise aja satu supaya kita bisa lihat sama-sama. Kita pilih siapa Pak Yoyo untuk kita exercise. Mungkin bisa di share screen ya yang sudah teman-teman yang sudah mencoba membuat. Saya baru sampai rencana aksi, belum ngisi logbook. Itu bulan depan. Ya, tidak apa-apa kita punya Pak Yoyo ya. Kita untuk lihat sama-sama. Host, saya belum bisa share screen. Oke. Sudah terlihat teman-teman, Bapak Ibu? Baik, ini punya Pak Yoyo ya. Kita buka. Oke. Walaupun belum tuntas untuk semua butir SKP, tapi paling tidak sudah ada yang telah diisi. Baik, jadi seperti yang kemarin disosialisasikan, itu kan kemarin ada 3 menu baru ya, rencana aksi, dialog kinerja, dengan catatan harian pegawai. Nah, untuk rencana aksi sendiri, ini kan wajib kita buat sebelum kita nantinya akan mengisi catatan harian pegawai. Karena yang akan kita isikan di dalam catatan harian pegawai itu akan mempunyai cantolan di rencana aksi yang sudah kita susun. Sehingga sebagai cantolannya tentu saja rencana aksi ini wajib kita buat dulu sebelum kita membuat catatan harian pegawai. Nah, kalau di sini kita lihat contohnya Pak Kepala ya, Pak Yoyo. Itu sudah apa namanya, mencoba untuk membuat ini untuk membuat rencana aksi. Nah, di sini dalam membuat rencana aksi ini kita artinya ingin merencanakan, kalau sekarang kan kita mulainya bulannya apa nih, September sampai Desember ya. Kalau nanti awal tahun kan mulainya dari Januari. Nah, kalau dari Januari nanti kan tentu saja awal awal dimulainya itu bisa kemungkinan dari bulan Januari tersebut atau di bulan-bulan tertentu yang akan kita rencanakan kita adakan kegiatan tersebut. Misalnya hanya bulan Februari saja ya, atau ada beberapa kegiatan yang hanya akan dilakukan di bulan April atau bulan tertentu gitu ya. Nah, untuk sekarang ini karena sudah berjalan dan baru dimulai untuk aplikasinya, kita akan hanya memulai dari bulan September sampai Desember. Nah, kalau kita lihat coba dari nomor 1, Yang nomor di atasnya baru satu item, jadi mungkin saya sengaja milih yang paling terakhir. Iya. Iya, nggak apa-apa. Coba kita lihat dari nomor 1, yang paling atas, paling atas. Nomor 1 dulu ya. Iya. Nah, di sini kan ada rencana hasil kerja dari Pak Yoyo. Nah, diklik dulu. Ditutup dulu, Pak. Nah, ini ada rencana hasil kerja dari Pak Yoyo, terpenuhinya nilai kinerja anggaran satuan kerja ya. Nah, di sini Pak Yoyo merencanakan untuk kegiatan tersebut, hasil untuk pencapaian hasil kerja tersebut
ini ada beberapa rencana, ada baru satu rencana aksi ya, yaitu mengunduh hasil perhitungan NKA melalui aplikasi Smart DJA. Nah, ini dilakukan dari bulan Oktober sampai Desember. Jadi ini bulannya sudah ditentukan. Ini bulan September nggak ada berarti ya, Pak Yoyo ya. Jadi direncanakan dilakukan bulan Oktober sampai Desember. Seperti itu. Nah, seandainya nanti ingin menambahkan lagi, kita tinggal klik tanda tambah itu saja, kan sudah paham ya, kemarin sudah dijelaskan. Dan seandainya ingin dihapus, itu pun bisa, tinggal kita klik tambah, terus nanti di sini kan ada rencana aksi yang sudah kita buat, ini baru satu. Ini bisa edit ataupun kita bisa hapus. Kalau edit, tanda yang biru, tanda pensil ini sudah tindakan sebelah kiri, yang tindakan sebelah kanan ini silang, itu bisa kita hapus. Kalau kita ingin menambah lagi, kita tinggal ke atas ini ada rencana aksi, kita tambah rencana aksi, terus pilih bulannya, lalu simpan. Jadi nanti tinggal seperti itu. Oke, tutup aja. Nah, setelah Pak Yoyo ini membuat rencana aksi, hmm, di sini kita selanjutnya, mungkin sebelum ke catatan harian pegawai, di rencana aksi ini apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua dalam menyusunnya? Atau kita kasih contoh satu lagi ya dari teman-teman di teknis maupun di administrasi ya? Ada Mungkin nggak di yang sudah teknis. bikin? Nah, Jadi ada dua contoh Pak. Jadi dari segi administrasi sudah Pak Yoyo kan kita sudah lihat. Kemudian dari teknis mungkin punya Bu Tri, Bu. Ya kan di ini. Atau teman-teman teknis yang lain. Nggak Baik, apa-apa Bu, sekalian. Iya. saya coba share screen. Apakah tampilan saya sudah kelihatan? sudah Bu. Itu ditutup dulu mungkin Yuk, ya. Nah, eh, ini kan Bu Triantawati ya. iya. Jadi ini rencana aksi. Kalau ini yang di atas yang kosong-kosong itu yang sudah lewat, Pak, yang di sebelum terbentuk. Apakah itu sudah betul? Kami tidak isi rencana aksi lagi kalau sudah lewat, Pak. Ini yang sudah lewat ini apakah sudah tercapai Bu? Ini sudah tercapai karena ini pada saat masih koordinator substansi. Sekarang sudah ke tim kerja. Oh, baik. Oh, baik. Jadi Berarti kami kalau memang sudah Mm-mm. sudah terlewati, tidak perlu diisi lagi karena kita kan fokus kepada yang sekarang dan ke depannya ya Bu. Iya, baik. Ini contohnya saya masuk di tambah rencana aksi ya, Pak. Iya, jadi sama seperti tadi, kalau kita ingin membuat, kita klik tanda tambah itu, tambah rencana aksi, lalu di kolom rencana aksi itu kita tambah nama kegiatannya apa, lalu kita pilih bulannya dari kapan sampai kapan, atau kalau hanya dilakukan di bulan tertentu, ya bulannya kita pilih yang bulan yang sama gitu, misalnya Oktober sampai Oktober atau Desember sampai Desember gitu. Jadi di Nah, sini ini udah saya aksinya untuk IKI analisis capaian indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan bandara pada aspek surveillance dan penindakan pelanggaran kekarantinaan. Jadi ini yang rencana aksi pertama itu yang kegiatannya dilaksanakan setiap bulannya. Yang poin 1, poin 2, poin 3. Nah, untuk poin 4 itu yang dilaksanakan per 1 bulan. Apakah seperti ini, Pak, atau kita harus merinci lagi? Iya, ini kan rencana aksi ya, jadi kita memang buatnya global, global seperti ini ya Bu. Ini kalau yang poin nomor 4 itu memang hanya dilakukan di bulan September nantinya ya Bu rencananya. Di Desember, Oktober atau November atau Desember nggak ada ya, Iya, karena analisisnya itu per triwulan. Seperti itu, di Pak. bulan. Artinya Ibu melakukan ini hanya di bulan September berarti nanti ya.
Iya, nanti di September ini eh, berarti mesti harusnya saya di Oktober ya, pada saat tutup September karena otomatis Iya, makanya di sini kita rencanakan dengan baiknya ini akan dilakukan di berarti bulan apa gitu ya. berarti itu kalau saya edit Iya, tinggal oh, diedit, sampai diganti bulannya. Desember ubah. Oke, Ubah. Jangan lupa klik ubah ya. ya Iya. sudah Pak. Nah, itu sudah berubah ya. Nah, kalau misalnya kayak TW4 kita kan akan laksanakan di Januari 2025. Bagaimana kalau seperti itu, Pak? Eh, Kalau ini kan nggak bisa lintas tahun ya, artinya berarti ini tetap kita akan lakukan di bulan Desember ya. Oke, berarti targetnya tetap di Desember, hanya mungkin nanti dia pada saat minggu terakhir Desember seperti itu, Pak ya. Iya, bisa seperti itu. Ini udah bagus, Bu. Kalau ini saya seperti itu, Pak, buatnya. Nah, kalau kayak yang poin ini Maaf, Bu, agak suaranya banyak ya. rencana aksinya. Ya, suara saya kedengaran, Pak? Iya tadi sempat jeda. Oh iya. Maklum, Pak, Jakarta, Papua. Iya, Bu. Jadi untuk poin 8, karena itu sudah tercapai di bulan Mei kemarin, saya Iya. tidak mengisi lagi, Pak. Artinya teman-teman ini sudah mencapai 100% malah. Apakah betul seperti itu atau saya tetap menuliskan bahwa target telah tercapai? Jadi gini, ini kan yang nomor poin 8 ini tentang eh, pengembangan kompetensi 20 JPL ya. Ya, betul. Artinya walaupun sudah tercapai, kok seandainya Ibu masih mau merencanakan untuk tetap ada yang diikuti setiap triwulannya, nggak masalah, Bu. Kalau misalnya memang Ibu tetap besok mau mengikuti terkait pengembangan kompetensi ini, entah ada seminar atau webinar atau apa gitu. Nggak masalah Oh, kalau Ibu mau tambahkan lagi gitu. baik-baik, Pak. Berarti bisa tetap Iya. ditambahkan ya. Iya. Kalau kosong pun juga nggak masalah kalau emang Ibu rasa udah cukup. Tapi kalau mau ditambahkan terus, ya nggak masalah juga. Jadi selesai. Seperti itu, Pak, kliknya. Ya, jadi kalau sudah dibuat semua, kita jangan lupa klik sebelah kanan ini ada tanda selesai. Karena kalau tidak kita klik selesai, nanti tidak muncul ketika kita ingin membuat catatan harian pegawai. Dan ini seandainya kita sudah klik selesai pun, nanti masih bisa kita edit. Coba deh. Nanti kan muncul nih namanya ya. Klik rencana Oh ya, aksi ini mulai. yang Nah, rencana aksi. jadi bisa ubah rencana aksi kalau seandainya ada yang masih mau kita rubah gitu ya. Baik itu diedit maupun dihapus masih bisa di sini. Oh ya, Pak, baik. Hmm. Baik itu ya satu contoh bagus ya. Ini teman-teman mungkin bisa nanti sudah paham ya dari contoh yang tadi bagaimana cara membuat rencana aksi. Dari Pak Yoyo juga tadi sudah membuat, terus yang di bawahnya juga sudah membuat. Mungkin yang di eh, contohnya sudah cukup atau mau ditambah contoh lain? Mungkin ada teman-teman yang masih bingung cara membuatnya. Bisa di-share langsung kita pandu atau bagaimana? Saya ada pertanyaan, Pak Windy. Iya silakan. Silakan Pak kalau ada yang ingin ditanyakan. Kita ada beberapa kegiatan itu yang memang tidak dapat dilakukan di bulan Desember, kegiatan-kegiatan akhir tahun. Contoh misalnya penyusunan lakip itu pasti di Januari. Nah, kalau di dalam penyusunan rencana aksi nggak masalah nih kita karena hanya bisa mengakomodir tahun berjalan, berarti kita cantumkan di Desember target. Nah, ketika pengisian di logbook, tentu kita kan ngisi logbooknya real sesuai dengan waktu pelaksanaannya kan. Nah, ini kan tidak mungkin kita ngisi di Desember sementara bahkan itu belum mulai sama sekali prosesnya. Atau apakah untuk penyusunan lakip itu akan menjadi target kita di misalnya nih, ini kan yang sudah lewat nih.
kita bicara nanti untuk ke depan. Untuk Lakip 2024, apakah itu akan masuk menjadi target 2025 atau gimana? Seperti itu. Baik Pak Yoyo, iya ini bagus ya pertanyaannya. Jadi untuk Lakip, seandainya misalnya direncanakannya di Januari, artinya kan kalau untuk tahun ini berarti eh, kan sudah terlewati ya Januarinya ya. Iya Pak Yoyo, begitu ya. Ya, betul, betul. Artinya ini mungkin yang kegiatan yang sudah terlewati ini di rencana aksinya nggak perlu kita buat lagi. Nanti untuk yang tahun depan kan mulainya dari Januari tuh. Dari Januari sampai Desember. Nah itu bisa kita taruh di bulan Januarinya Pak Yoyo. Mungkin itu seperti itu Pak Yoyo ya. Em, apakah, tapi begini, eh, untuk kinerjanya, indikator kinerjanya kan sebetulnya itu Lakip salah satu contoh aja, tapi banyak nanti kegiatan yang memang dilaksanakan sampai Desember, akhirnya itu diselesaikan di Januari. Di dalam indikator kegiatannya atau IKK-nya, IKI-nya, itu pasti yang dimaksud adalah, yang ditargetkan adalah Lakip 2024 ininya. Tapi ketika dilaksanakan itu masuk 2025, jadi agak nggak match. Mungkin ini bisa jadi bahan masukan ke OSDM supaya bisa sedikit membuka pintu untuk menempatkan itunya loh, penyelesaian pekerjaannya khususnya yang akhir tahun. Artinya ketika kita membuat lakipnya di 2025 nanti, eh, itu kan berarti yang lakip 2024 ya Pak yang kita kerjakan. Betul. Kalau misalnya Januari kemarin kan kita berarti mengerjakan yang 2023 gitu ya Pak. Apakah ada pengaruhnya ya kalau misalnya yang kita lakukan Januari nanti, tapi membahas tentang lakip yang 2024 ya Pak? Iya, sebetulnya untuk aktivitasnya dalam hal membuat laporan itu nggak masalah. Tapi Iya. persoalannya yang di dalam Lakip itu kan karena ada target-target kinerja di dalam Lakip itu Hmm. yang justru yang menjadi target untuk 2024. Sementara akan kita kerjakan atau selesaikan laporannya di awal 2025 gitu. Begitupun untuk kegiatan yang Desember. Misalnya khususnya teman-teman di teknis nih yang memang kegiatannya betul-betul sampai tanggal 31 Desember. Tentu secara logis akan dilaksanakan paling cepat tanggal 2 Januari kan gitu. Nah, mungkin untuk sementara ya kita paham bahwa aplikasinya hanya bisa mengakomodir 1 tahun. Tapi mungkin ini bisa menjadi bahan masukan ke OSDM supaya aplikasinya bisa fleksibel untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Kira-kira begitu Pak Windy. Iya kan kalau eh, akuntabilitasnya kan dilaporkan Januari tahun berikutnya nggak apa-apa kan, tapi dia melaporkan yang tahun sebelumnya gitu. Nah, prosesnya kan seperti itu memang ya. Nggak masalah kan ya Pak. Mengumpulkan bahannya, mengumpulkan kan Kalau untuk pengumpulan bahannya kan bisa kan tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ada laporan ya Pak Yoyo ya. Mungkin Ya, untuk pengumpulan bahannya bisa dilakukan di tahun yang sebelumnya juga bisa di tahun 2024 ini bisa kita lakukan. Tapi kan kalau yang misalnya laporannya baru dilakukan di 2025 nggak masalah juga. Tapi kan menuju proses di sana itu kan mungkin ada pengumpulan datanya atau apanya itu bisa dilakukan di bulan Desember atau sebelumnya, sebelum tahun 2025 itu. ya. Oke, nanti kami coba siasati seperti itu. Iya, mungkin bisa seperti itu Pak. Ya, ya, ya. Ya, Aneh, kan. menambahkan, ya, menambahkan Pak Yoyo. Jadi mungkin rencana aksi kan yang kita lakukan ya. Jadi benar tadi bisa kita tulis ada mengumpulkan bahan-bahan untuk apa lakitnya itu. Jadi menjadi nanti menjadi apa pengisian untuk logbook kita pada hari itu, begitu. Dan intinya kan mengisi karena kan tidak bisa tanggalnya ini kan sudah ditentukan hari itu tidak bisa sebelumnya gitu. Jadi bisa di rencana aksinya saja menyusun bahan-bahan untuk lakitnya. Demikian. Terima kasih Bu Jatri, Pak Windy.
gimana mungkin sebelum kita beranjak ke berikutnya masih ada Ada yang pengen? belum sama sekali buat nggak? Kita sama-sama buat, teman Bapak Ibu. Sudah buat Bu. Sudah setengah. Sudah semua buat ya, berarti ya. Rencana aksinya sudah semua ya. On progress, Bu. Sebetulnya semua sudah terpapar sih, kan kemarin kami juga sudah lakukan sosialisasi internal. Ini hanya untuk menegaskan beberapa hal yang masih menjadi tanda tanya aja. Oh, baik. Cuma teman-teman mungkin belum selesai semua, masih sementara jalan. Oh, baik. Berarti nanti kalau ada pertanyaan silahkan sambil berproses. Ya. Gimana Bapak Ibu, apa masih bingung untuk menyusun rencana aksi? Kalau udah nggak bingung, mungkin bisa kita lanjut ke pengisian laporan hari kegiatan harian ini. Jadi lanjut, Pak. Mungkin bisa ditampilkan lagi tadi share screen-nya. Dari siapa Pak ini, yang punya Bu Tri atau punya saya? Iya, boleh siapa aja Pak? Boleh siapa aja. Baik, sekarang kita klik catatan harian pegawai. Dan nah, ini tadi yang sudah kita input di dalam rencana aksi ini akan muncul di template catatan harian pegawai kita. Jadi yang sudah kita input ini akan menjadi template dalam pengisian catatan harian pegawai. Coba yang paling bawah, halaman yang paling bawah, di ke bawah ini. Nah, ini kalau hanya 9, mungkin hanya satu halaman ya. Misalnya nantinya Pak Yoyo mau menambahkan ada beberapa rencana aksi dalam satu rencana hasil kerjanya. Itu mungkin bisa 2 atau 3 halaman ini nantinya. Jadi Betul. silakan aja kalau mau ditambahkan sehingga nanti kegiatan-kegiatan yang akan dicatat di dalam rencana harian pegawai, catatan harian pegawai ini bisa terakomodir semua dalam rencana aksi yang sudah kita susun ini. Nah, ini contohnya kalau kita lihat di sini, Pak Yoyo sudah coba isi ya. Ada item nomor 7 itu mendistribusikan formulir. Nah, itu sudah diisi oleh Pak Yoyo. Coba kita ke bawah. Nah, ini pada tanggal 22 Agustus, contohnya. Ini kemarin waktu latihan Pak Windy. Iya, ini contoh latihan ya. Baik, Ya. baik. Ya, ini contohnya misalnya tanggal 22 Agustus sudah mengisi ya seperti ini. Jadi, dia akan ketika mengisi, atau kita coba tambahin lagi ya. Kan teman-teman mungkin udah pada paham kali. Kemarin Misalnya ini kita tambahkan. kemarin ini kami coba contohkan 2 untuk logbook yang kriterianya biasa dan logbook perlu yang diskusi. kriterianya perlu diskusi. Atau coba kita tutup dulu ini tutup dulu. Ya, hari ini tadi pagi Pak Yoyo mengerjakan apa coba? Kita contoh Saja yang ini, realnya aja ya. yang nomor 1 yang kebetulan jadwalnya September. Nomor 1 ya. Ya. Nomor 1 kita tambah catatan. Nah, itu kegiatannya apa tadi? Ya, misalnya ini merevisi atau menyempurnakan formulir sama dengan ini. Iya. Nah, ini ketika kita sudah isi rincian kegiatan hariannya, nanti untuk bukti dukungnya, dokumen pendukungnya, ini bisa kita cantumkan seperti waktu kita isi SKP itu ya. Jadi ada di Google Drive, Ya. kita simpan di Google Drive, nanti linknya bisa kita copy. Nah, seandainya kita belum menyiapkan pun nggak masalah, nanti bisa kita edit lagi ini. Misalnya hari ini atau besoknya lagi bisa kita edit asalkan kegiatan ini sudah tersimpan untuk di hari ini gitu ya. Jadi untuk waktu pelaksanaannya ini tanggal 9 bulan 9 tahun 2024 ini sudah fix ya, tidak bisa dimundurkan atau dirubah gitu. Jadi
kita hanya bisa mengisi per hari tersebut sampai pukul 23.59 tengah malam. Jadi itu batasnya pengisian untuk setiap harinya. Jadi diusahakan kalau memang ingin mengisi logbooknya jangan sampai terlewat dari tengah malam. Nah ini kan kategorinya tadi ada dua ya, biasa atau perlu diskusi. Nah kalau biasa tinggal klik biasa, akan klik yang diskusi, nanti akan lari ke menu dialog kinerja tapi yang terkait dengan catatan kegiatan harian. Ya. Nah kalau sudah kita simpan, nah kita lihat ke bawah. Nah di sini sudah tersimpan ya, punya Pak Yoyo untuk hari ini menyempurnakan formulir penilaian prestasi kinerja pegawai di lingkungan BKK Manokwari. Nah ini kan belum dicantumkan tautan pendukungnya. Ya. Nah ini bisa nanti atau besok masih. Yang penting kita sudah input nih, sudah simpan untuk hari ini kegiatan itu. Supaya tanggalnya Nah, terrekord sesuai ya. iya tanggalnya jadi sudah tersimpan. Nah, kalau tanggal sudah tersimpan, kalau salah pun masih bisa kita hapus saja. Tapi kalau misalnya masih ada yang mau ditambahkan atau diedit, masih kita edit. Jadi sini ada sebelah kanan ada tindakan itu tombol edit dengan hapus. Lalu selanjutnya mungkin hari ini apalagi ini tutup dulu. Ya, mungkin hari ini apalagi yang sudah dilaksanakan misalnya ada contoh ya oleh Pak Yoyo selain Ya, misalnya menyempurnakan yang lain ya, formulir. Iya, laporan realisasi anggaran misalnya. iya boleh. Atau di poin yang sama tadi. Boleh kalau kita coba yang ini dulu ya, nanti kita kembali ke poin yang tadi ya. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk kegiatannya ini dia diharapkan spesifik. Nah, ini seperti ini bulan Agustus tahun 2024. Ya, pilih biasa lalu simpan. Atau Atau gimana Pak? atau kalau misalnya memang ada yang mau didiskusikan dengan yang lain bisa juga perlu diskusi. Terserah, nggak apa-apa. Yang itu juga sudah Ya, dikasih nih, contoh kemarin. ya, ya kita tutup. Nah, kalau kita kembali ke yang tadi yang sama, kegiatan tutup dulu. Ya, kegiatan kembali ke yang sama nomor 1. Kita tambah lagi gitu ya. Jadi kalau ada beberapa kegiatan di hari tersebut untuk rencana aksi yang sama, itu tidak perlu kita kasih dan nomor atau dan di sininya di rencana kegiatan hari ini. Tinggal kita masukkan satu persatu, simpan gitu ya. Nanti dia akan mengurut sendiri di bawah tabelnya. Nah, itu kan hari ini berarti untuk rencana aksi menyusun tadi atasnya itu sudah 2 kegiatan ya. Nah, coba tutup dulu. Kita coba ke contoh yang kemarin sudah kita isi sebagai contoh di nomor 7 itu. Nomor 7. Nah, seandainya misalnya nomor 7 nih ada lagi gitu kita hari ini kita kerjakan. Ini contoh ya. Oke. Kita bikin ya A lah gitu misalnya contohnya A gitu ya. Atau apalah kata-kata apa gitu. Bebas saja karena contoh. Nanti bisa dihapus lagi. Kriterianya sama? Iya, nggak apa-apa sama aja biasa aja. Sebagai contoh aja ya. Nah, kita lihat di bawahnya lagi tabelnya. Nah, di sini kan jelas ya, hari sebelumnya tanggal 22 kita mengisi di rencana aksi yang ini, terus hari ini ada lagi tanggal 9 September kita mengisi di rencana aksi yang sama. Ya, kita tutup dulu. Nanti kalau sudah terakumulasi itu jadi beberapa
rencana aksi yang sama itu akan terisi oleh tanggal-tanggal yang berbeda. Nah, seperti ini. Jadi jumlah catatan untuk rencana aksi nomor 7 itu sudah ada 3 kegiatan nih di tanggal yang berbeda-beda ya. Nah, nanti ketika kita isi dari bulan Januari sampai Desember, sampai akhir Desember nanti kita akan bisa memantau nih. Kok masih ada yang nol ya? Artinya yang nol itu belum sama sekali kita lakukan nih kegiatan ini. Artinya ini dipertanyakan apakah akan tercapai atau tidak nih kan. Tuh, jadi jangan sampai nanti akhir bulan Desember ketika kita sudah mulainya dari Januari sama sekali tidak ada output yang kita hasilkan dari sini sedangkan itu ada dalam rencana hasil kerja kita. Jadi di SKP-nya itu targetnya apakah sudah tercapai atau belum. Jadi tidak jelas nih karena nol hasilnya kan. Seharusnya kan ada tuh setiap harinya yang kita kerjakan terkait dengan butir kegiatan tersebut. Mungkin begitu ya, Bapak Ibu semua. Gimana? Sudah jelas ya untuk kegiatan hari ini. Mungkin bisa contoh tadi teman-teman yang lain mungkin yang bukan struktural, yang di teknis atau yang di administrasi boleh. Kita tunjukkan sebagai contoh juga. Ada yang mau share screen-nya juga. Nggak apa-apa kalau belum selesai, asal ada. Iya, Oh, gitu. silakan. Kita akan sama-sama kita Ya. bantu. Siapa tadi? Bu Trianta ya? Siapa yang sudah bikin tadi? Bu Trianta ya? Siapa? Ya, betul. Saya coba share screen Ya, baik. untuk harian. Yang pertama yang saya mau tanya, Pak, Iya. apakah catatan harian ini kita harus mengisi setiap hari atau sesuai momennya saja seperti itu. Terus yang kedua, misal kita sudah terlambat kayak contohnya di sini yang tadi saya entry barusan, yang harusnya kayak begini, melakukan evaluasi bulanan itu kan dilaksanakan tanggal 2 September kemarin. Namun saya belum mengentrinya ke dalam logbook. Berarti kalau sudah lewat, apakah sudah tidak bisa dientry lagi, Pak? Atau bagaimana? Baik, pertanyaannya bagus, Bu Trianta. Jadi normalnya namanya juga catatan harian ya, artinya berarti setiap hari kita ada yang kita lakukan untuk kita isi dalam catatan harian ini. Jadi kita mendokumentasikan apa yang kita lakukan pada hari tersebut. Setiap hari kan pasti ada yang kita lakukan dong, maksudnya nggak mungkin kita ke kantor bengong doang. Nah itu harus kita dokumentasikan di dalam catatan harian pegawai ini. Nah untuk yang pertanyaan nomor 2 tadi, jika kemarin sudah dilakukan di awal bulan September, tanggal 2 kan sudah lewat nih sekarang. Itu nggak masalah karena memang sudah terlewat ya. Yang kita bicarakan sekarang hari ini dan ke depannya saja. Karena ini juga kan baru percobaan ya di sampai akhir tahun ini. Untuk nantinya ke depannya mungkin dengan adanya aplikasi ini untuk penilaian SKP mungkin bisa saja tidak perlu lagi memberikan bukti-bukti secara terpisah. Jadi bisa dipantau melalui aplikasi ini sebenarnya. Mungkin Baik. aja nanti ada fitur-fitur yang ditambahkan di dalam aplikasi ini ketika kita membuat catatan harian nanti bisa diverifikasi oleh atasan langsung, bisa juga seperti itu. Kita belum tahu ya ke depannya. Untuk sementara ini mungkin pengisian catatan harian ini hanya untuk memantau apakah pegawai tersebut berhak untuk mendapatkan FWA ya, Flexible Working Arrangement. Jadi seperti itu. Iya, Mungkin baik Pak. begitu, Bu. Berarti Ya. logbook itu kita mengisi, kan contoh kayak hari Rabu kemarin. Nah, hampir sepanjang hari itu yang saya lakukan tidak connect dengan apa rencana aksi saya, karena di rencana aksi saya tidak ada kegiatan dalam rangka mendukung wilayah bebas korupsi. Sedangkan kemarin waktu hari Rabu itu
melakukan sosialisasi eksternal. Jadi waktu yang kepake agak banyak dalam satu hari itu. Nah, berarti kerjaan yang ada dengan rencana aksi. Seperti itu ya, Pak? Iya, jadi kalau apa namanya, untuk membuat rencana aksi ini, kita harus membayangkan nih eh, semua yang ada dalam kontrak SKP kita itu ke bulan ini maupun ke depannya itu harus ada yang tercover dalam rencana aksi yang akan kita lakukan itu. Terutama bagi kegiatan-kegiatan yang memang belum tercapai gitu, yang pelaksanaannya belum tercapai. Nah, itu perlu kita rencanakan kegiatan apa yang akan kita lakukan ke depan. Nah, kalau tadi yang dicontohkan itu Ibu WBK ya, itu belum tercover dalam rencana aksi yang Ibu buat ini. Nah, itu kira-kira kalau Ibu buat rencana aksinya masuk kemana tuh, Bu? Tidak ada juga masuk ke SKP saya. Eh, kan ada tuh yang Gitu. direktif pimpinan, Bu. Bagian Melaksanakan direktif pimpinan. Nah, itu bisa masuk ke situ. Nah, untuk itu mungkin karena ini sudah terlanjur ya, SKP-nya sudah dibuat. Kalau untuk mengeditnya harus Turut satu. turun status dulu, nanti pakai akun kepala ya. Pakai akun kepala, nanti diubah lagi, turunin dulu statusnya. Nanti Ibu tambahkan melaksanakan direktif pimpinan. Nanti disimpan kembali. Itu, Bu. ya. Baik, Pak. Kalau ini yang contoh rencana aksi, apa contoh logbook yang saya coba buat hari ini. Ya. Jadi untuk beberapa kegiatan yang bisa jadi hari ini contohnya pemastian jadwal untuk Nah, ini kan ada beberapa kegiatan ya, Bu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau ada beberapa kegiatan, itu kita pisah-pisah aja nih, Bu. Ini kan ada 3 kegiatan ya. Artinya nanti Ibu inputnya 3 kali aja nih untuk oh, gitu. jadi nanti ini bisa diedit ataupun dihapus. Kalau misalnya mau nggak susah, ini copy dulu aja, masukkan ke rincian kegiatan hariannya ulang di atas itu. Nomor 2 di copy gitu kan. Terus simpan dulu gitu kan, dipilih yang biasa, simpan dulu. Nah, lalu nomor 3 juga nanti di copy, pilih biasa, simpan dulu. Nah, nanti yang nomor 1 ini edit aja, dihilangkan nih yang nomor 3 sama nomor 2. Baik, Pak. Berarti saya split lagi ya Iya, kegiatan. di split aja di setiap kegiatannya dipilih saja. Baik, Pak. Iya, Ini ada yang ini enggak? aktif hari ini sih, Pak, logbooknya. Iya. Menunggu Iya. aja. Iya. Mungkin dari teman lain Iya, nggak apa-apa. yang bisa sharing. Menambahkan Bu Tri, tadi saya Ya. lihat sebaiknya per hari aja, Bu. Misalnya Oh, hari ini apa gitu ya, per hari telah sudah Ibu lakukan. baik, baik, Bu. Jadi kan ada minggu ketiga ya, itu kan minggu ketiga nanti. Pas minggu ketiga dilakukan, itu baru dimasukkan di input dalam logbooknya. Oh, iya, baik Bu Jatri. Terima kasih. Ya. Makanya, Bu. Kemudian direktif pimpinan itu mungkin yang lebih leluasa ya, bisa yang tidak ada di Bapak Ibu SKP-nya itu bisa dimasukkan di direktif pimpinan. Seperti mungkin ada pramuka ya, kalau di KKP kan ada disposisi rapat apa, dan itu tidak ada di dalam SKP-nya, bisa dimasukkan dalam direktif pimpinan. Jadi lebih Baik, fleksibel. Ya, terima kasih. baik. Terima kasih Bu Jatri. Baik, itu tadi contoh dari Pak Yoyo sama Bu Trianta ya. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin sharing gitu dalam pengisian SKP-nya, sehingga nanti yang masih bingung bisa kita pandu di sini ya, mumpung kita sedang berdiskusi terkait hal ini. Pilih mana ya, Ki? Izin Mas Windy. Pilih mana, Ki? Halo?
Iya Pak, silakan. Kalau SKP saya itu kan butir-butirnya udah berubah Mas. Itu saya hapus apa gimana Mas ya? Kemarin itu kan sempat ini ada di waktu magang di Inspektorat 3. Itu kan SKP saya ubah hampir semuanya Mas itu Mas. Itu butir-butirnya saya hapus lagi, saya buat baru lagi apa gimana Mas? Yang kemarin magang itu kan triwulan 2 ya kalau nggak salah ya. Iya, iya, Triwulan 2. Itu yang triwulan 2-nya sudah diinput belum? sudah. Sudah dinilai Oh, juga. sudah dinilai. Nah, sekarang berarti yang itu disimpan, jangan lupa disimpan, maksudnya di save as di tempat lain Ya. buat dokumen pendukung nanti. Lalu turun status lagi ya masih. Oh, dibuat rencana kinerja yang baru, rencana SKP yang baru lagi Mas. Iya, bikin rencana SKP yang barunya, tambahkan lagi yang barunya. Mungkin berarti terus status lagi ya. Terus status Edit lagi, SKP. nanti tambahkan. Ya, Oh, iya. tambahkan yang kegiatan sekarang. Jadi yang kemarin kan berarti di backup dulu ya, jangan sampai hilang. Oh iya. Ya, mungkin begitu Pak. Eh, sama ini kali Mas ya. Kan apa di BKK ini kan udah ada perubahan timker itu Mas. Kan banyak indikator Ya, yang berubah. Itu kalau indikator yang lama itu dihapus apa dibiarkan saja Mas? kalau indikator yang lama karena ada perubahan tim kerja, nggak Ya. apa-apa dibiarkan saja. Nanti ditambahkan di bawahnya yang barunya. Oh iya. Jadi Mungkin seperti itu. ilustrasinya seperti ini Mas Windy kemarin yang kami lakukan di sini. Sebelum ada Timker, misalnya si A itu SKP-nya ada di indikator atau di IKK 1 misalnya kayak gitu kan. Setelah berubah jadi Timker dan masuk ke Timker lain, dia jadi mengambil atau mengcascading kegiatan itu dari IKK 2 kayak gitu. Nah, yang IKK 1 tadi kami hanya melakukan perubahan target. Katakanlah misalnya itu targetnya 12 dengan asumsi bahwa itu bulanan, kami rubah jadi targetnya 3. Sehingga sesuai dengan yang sudah realisasi. Baru kemudian merekam indikator yang lain. Kira-kira seperti itu. Iya Pak, jadi yang indikator yang barunya Oh salah nih. ditambahkan lagi gitu. Kembalikan lagi gitu. Kemana itu sih? Yang lamanya kan kita biarkan saja. Gitu. Baru Kalau udah kita tambahkan lagi karena ternyata ada tidak baik penambahan. kesalahan, kita perlu memperbaiki. Jadi yang berubah, maksudnya yang menambah itu indikatornya saja atau ada kegiatan SKP-nya ada ditambah lagi? Tambah kegiatan tentunya karena dia harus Iya. meng-cascading dari indikator yang berbeda. Iya. Ya, Ya, bisa masuk ya seperti itu. Jadi harus ditambah lagi berarti SKP-nya. Nggak apa-apa. Itu Pak, buat ditambah Yang lagi. lama hanya dirubah targetnya aja. Kalau Sesuai aku dengan benar-benar kata-kata yang benar-benar real yang kita Untuk target masih bisa dirubah nggak ya? Coba dites aja Pak, kalau misalnya masih bisa dirubah, kemarin berarti masih bisa. masih bisa ya. Kalau masih bisa dirubah. Yang penting sudah diturun status dulu. Ya, diturunkan status dulu. Bisa begitu Pak, silakan. Iya, jelas ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang masih ingin di-sharing terkait pembuatan catatan harian. Masih ada yang bingung. Mumpung kita berdiskusi di sini, silakan. Teman-teman ada yang mau bertanya? Kasih waktu 10 menit lagi ya. Menambahkan Pak Yoyo untuk peserta teman-teman yang tugas belajar ya, untuk diingatkan bahwa mereka tetap mengisi untuk kegiatan hari itu, misalnya mereka kuliah atau ujian, itu bisa diisi di situ.
Ada yang ingin men-share mungkin kegiatannya? Baik, Bapak Ibu, silakan. Bu Minatun sudah membuat. Izin Bu, berkembang. Kebetulan saya sudah Bu membuat rencana aksi dan logbooknya. Cuma logbooknya pencerahannya hari ini. Kalau kita kegiatan harian harus diinput tiap hari ya. Kalau kemarin karena masih tes, jadi yang di bulan Agustus itu baru bulanan Bu. Ya, baik. Berarti mulai diisi Bu, jadi setiap hari. Ya, untuk bulan September baru nyicil 1 ini Bu tadi sambil mengikuti Zoom. Ya. Gimana? Mungkin berarti udah pada paham semua ya. Tinggal kita mulai isi mulai hari ini ya. Iya, sempet ya. Kan tidak rumit ininya sih. Selamat, Ya nanti kalau Mas, selamat ya siang, Mas. silakan. Selamat Bertanya. siang ya. Ini saya mau bertanya, mungkin tadi hampir sama dengan Ibu Tri, saya mau menanyakan yang mengenai ya 20 JPL. Kalau kita sudah terpenuhi targetnya di 20 JPL, sedangkan nanti masih ada September sampai dengan Desember tuh masih ada kegiatan-kegiatan workshop yang kita ikuti dan ada sertifikatnya tuh, itu nanti di rencana aksinya kami menulisnya mengikuti workshop atau mengikuti diklat gitu. Mas Windy, mohon arahannya Mas Windy, terima kasih. Iya, jadi kalau memang diperkirakan masih akan terus mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi, bisa nanti kita tuliskan apa mengikuti workshop ataupun diklat. Nanti waktu kan ada tuh dari bulan apa sampai apa, tulis aja dari September sampai Desember seperti itu. Nanti ketika sudah ada workshop atau diklatnya, kita di catatan hariannya tinggal kita masukkan lagi kembali untuk mengikuti misalnya webinar tentang terkait apa di mana gitu kan, atau misalnya diklat tentang apa di mana gitu. Jadi kalau sudah kita buatkan rencana aksinya, nanti ketika kita mau membuat catatan hari ini sudah ada template untuk mencantumkannya seperti itu Bu. Kalau kita tidak buat, nanti pas kita taunya dapat webinar atau workshop atau pelatihan, wah ini nggak ada cantumannya, bikin dulu rencana aksinya, akhirnya diedit dulu. Jadi seperti itu. Jadi Mas Windy di rencana aksi tetap saya mengikuti webinar atau workshop waktu pelaksanaan sampai Desember ya. Iya betul Bu. Tetap kita buat saja karena kemungkinan kalau memang masih ada ya kita buat saja. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Tadi dengan Ibu siapa ya? Ibu Yowan. Ya? Oh Bu Yowan. Iya Bu Yowan. Itu Bu Yowan. Nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan setelah Zoom ini bisa langsung ditanyakan ke kita, nggak apa-apa. Mas Windy minta nomor kontak. Oh ya itu nanti ada sama siapa? Sama ini ya Andika ya. Terima kasih Mas. Iya. Gimana cukup mungkin Bapak Ibu kalau memang sudah tidak ada lagi. Sepertinya cukup. Yang dari Afiludin mau bertanya ya? Nggak jadi? Izin Pak, Ya. Ya Pak Afridin. izin bertanya Pak. Ya Pak, Silakan. yang saya mau tanyakan di sini terkait SKP ku kan tentang penerbitan sertifikat izin berlayar. Apakah nanti di logbooknya itu kita isi sesuai dengan hari yang pas kita terbitkan atau untuk setiap harinya, Pak? Iya baik. Itu aja pertanyaannya Pak. Iya, Pak Afridin.
Ya, jadi untuk penerbitan sertifikat berlayar itu kita lakukan pada hari apa saja. Itu misalnya hari ini ada ya. Nah, kalau ketika hari ini ada, ya kita menerbitkan sertifikat berlayar untuk kapal apa tuh kita sebutkan spesifik di situ ya. Nanti kalau ada 300 kapal ya berarti yang kita terbitkan ya berarti ada 300 itu tuh 300 kegiatan hariannya untuk penerbitan sertifikat berlayar. Karena memang kan dokumennya beda-beda ya. Begitu Pak. Nah, besoknya kalau ada lagi ya Baik, Pak. dimasukkan lagi. Jelas ya Pak Firudin ya? Siap, Pak. Baik, mungkin kalau ada yang lain lagi kami persilakan. Mumpung belum kita akhiri. Bu Jatri mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin menambahkan Pak Afiruddin, ada UPT yang menanyakan juga, misalnya dia terputus misalnya 11.59 malam itu masih dalam pemeriksaan, itu bisa dimasukkan di berikutnya, hari berikutnya. Saya hari ini ya, tanggal 9 September, kan jam 11.59 masih pemeriksaan, baru selesai jam 12 sekian. Nah, itu bisa dimasukkan di tanggal 10-nya untuk pelaporannya. Begitu Pak Afidun. Bu, makasih, Bu. Baik, Bapak Ibu, ada yang tanyakan lagi? Kayaknya cukup Bu Jatri. Cukup, baik. Ya, Baik. kita sudah 1 jam juga, saya rasa. Iya. Kalaupun ada pertanyaan nanti kami yang tidak bisa kami jawab nanti kami teruskan. Baik, baik. Terima kasih Pak Kadum BKK Manokwari, Bapak Ibu, para Katimker dan Bapak Ibu pegawai BKK Manowari. Alhamdulillah hari ini kita sudah asistensi, kebetulan PJ untuk Manowari saya dengan Pak Windy. Silahkan bila ada pertanyaan yang akan ditanyakan, nanti bisa ditanyakan ke Pak Andika nomor HP kami untuk bisa lewat Japri atau lewat Pak Andika juga silahkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian kami ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, sama-sama. Izin lift Bapak Ibu. Ya. Kelihatan mukanya Bu Jatri 1 harian. Oh iya. Kameranya di off Baik, terus. Bapak Ibu. Iya. Izin lift. Iya, izin lift Bapak Ibu. Ya, Bu. MC-nya tidak tutup.